Halo sahabat. Bagi sahabat yang belum sempat menonton film dokumenter Dirty Vote, saya akan rangkumkan isi film tersebut dan pendapat beberapa kalangan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Tak usah berlama lagi, demikian penjelasannya. Film dokumenter Dirty Vote yang dirilis di YouTube pada Minggu 11 Februari telah memicu kontroversi karena mengungkap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam film tersebut, 3 pakar tata hukum negara, yaitu Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar, memaparkan berbagai bentuk kecurangan yang diduga terjadi. Berdurasi 1 jam 57 menit, film Dirty Vote memberikan rangkuman tentang beberapa kecurangan yang diungkap. 1. Analisis suara gabungan di Pulau Sumatera pada pemilu 2014 dan 2019 yang diduga menguntungkan koalisi tertentu pada pemilu 2024. 2. Pemekaran Papua dari 2 menjadi 6 provinsi, serta langsungnya provinsi-provinsi baru tersebut dalam pemilu 2024 yang diperkirakan mendukung pasangan calon tertentu. 3. Penunjukan 20 penjabat gubernur di seluruh Indonesia yang dipilih oleh Presiden, dengan bukti bahwa beberapa dari mereka diduga dimanipulasi untuk mendukung pasangan calon tertentu. 4. Keterlibatan kepala desa dalam mendukung salah satu pasangan calon dengan potensi kecurangan dalam penggunaan data pemilih dan alokasi dana desa. 5. Ketidaknetralan beberapa menteri yang masih menjabat namun terlibat dalam tim kampanye, serta menteri yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon. 6. Ketidaknetralan presiden yang bertemu dengan pemimpin partai dan calon presiden tanpa cuti. 7. Penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan politik dan kampanye. 8. Persetujuan partai-partai kecil yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu, dengan indikasi manipulasi data. 9. Kronologi proses Mahkamah Konstitusi dalam meloloskan seseorang sebagai calon wakil presiden, meskipun beberapa hakim memiliki penolakan terhadapnya. Film tersebut ditutup dengan pernyataan dari Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa untuk menyusun skenario seperti ini, yang diperlukan hanyalah mental culas dan tahan malu. Tim kampanye nasional pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menilai film tersebut sebagai fitnah dan pelanggaran hukum. Namun, para pakar yang terlibat dalam pembuatan film menyatakan bahwa mereka belum menerima penjelasan dari bantahan TKN Prabowo Gibran. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menantang TKN Prabowo Gibran untuk menunjukkan bagian film yang dianggap fitnah, serta menegaskan bahwa film Dirty Vote didasarkan pada data yang lengkap. Iwan Tarigan, juru bicara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap pendapat tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran yang menyebut film Dirty Vote sebagai penyebaran fitnah. Dalam pandangan kami, sulit mengatakan bahwa ini fitnah, ungkap Iwan dalam konfirmasinya pada Senin, 12 Februari 2024. Iwan menilai konten yang disampaikan dalam Dirty Vote telah sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Semua yang disajikan didasarkan pada fakta yang didukung oleh narasumber dan data yang valid serta terstruktur dengan baik, terangnya. Oleh karena itu, Timnas Amin mengajak masyarakat untuk tidak memilih para pemimpin yang dianggap telah melakukan tindakan curang sebagaimana diungkapkan dalam film Dirty Vote. Kami mengimbau agar masyarakat memberikan hukuman kepada para pemimpin atas tindakan mereka pada tanggal 14 Februari 2024, dan bersama-sama kita harus melindungi demokrasi serta negara Indonesia dari ulah politisi yang kotor, jahat, dan licik, pungkas Iwan. Todung, sebagai juru bicara TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD, memberikan tanggapan terhadap pernyataan tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengenai film tersebut. Ia tidak sependapat dengan pendapat Wakil Ketua TKN, Habibur Rahman, yang menyatakan bahwa dokumenter tersebut mengandung fitnah. Todung berharap agar tidak ada reaksi yang berlebihan dari pihak manapun, terutama sampai pada tahap melaporkan ke polisi. Menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang sangat berharga. Jadi, mari tidak terlalu emosional, itu saja yang ingin saya sampaikan, ujar Todung. Ikhtiar melaporkan hal ini ke polisi sebaiknya dihindari. Tindakan semacam itu tidak sehat bagi persatuan bangsa kita, tambahnya.
Berbagai reaksi juga mengalir dari warganet di media sosial X terhadap film Dirty Vote, mencerminkan sebuah keharuan yang mendalam. Banyak yang menyoroti penyaluran bantuan sosial, bansos, yang disalahgunakan untuk mendukung elektabilitas pasangan calon tertentu, menyadarkan kita akan kedalaman manipulasi dalam proses demokrasi. Tidak hanya itu, ada pula yang mengungkapkan perasaan tak lagi mampu bersikap netral setelah terungkapnya berbagai kecurangan dalam pemilu 2024. Kesedihan dan kekecewaan terhadap sistem yang seharusnya adil dan transparan terasa begitu menyayat hati. Bagaimana menurut Anda mengenai film dokumenter Dirty Vote?